Tahukah kamu, beberapa ratus tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1789, telah terjadi sebuah gerakan revolusi besar di dunia, yaitu Revolusi Prancis. Di cuplikan video pertempuran ini terdapat salah satu tokoh dari Revolusi Prancis, yaitu Napoleon Bonaparte. Ia membantu menekan pemberontak yang melawan pemerintahan revolusioner dan memimpin pasukan dalam pertempuran-pertempuran Prancis melawan berbagai negara di Eropa, sehingga menjadikan kunci utama dari Revolusi Prancis. Lantas bagaimana lebih jelasnya mengenai Revolusi Prancis? Simak terus video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 kelas 11 IPS 3 akan membahas materi mengenai Revolusi Prancis. Sebelum itu, yuk kita kenalan dulu sama anggota kelompok kami yang sudah sama-sama berjuang dalam pembuatan video ini. Yang pertama ada Alvira, kemudian Dedi Gusnaldi, kemudian ada Jati Jatmiko, Marwah Audina, Migi Cahyadi, Muhammad Ardiansyah, Muhammad Kamsyah Muzamil, Muhammad Renaldi Dwi Saputra, Raja Aswer Ananda Yudhistira, Sri Rahmadianti, dan juga Tio Ferdiansyah. Nah, sebelum masuk ke pokok pembahasan, udah pada kenal belum nih sama landmark atau monumen satu ini? Yap, betul banget, Menara Eiffel. Menara Eiffel merupakan salah satu landmark yang ada di Prancis dan itu sangat terkenal. Kemudian ada beberapa hal yang akan kami bahas di video kali ini. Yang pertama adalah latar belakang dari Revolusi Prancis, yang kedua adalah tokoh-tokoh terkenal pada Revolusi Prancis, yang ketiga adalah kronologi Revolusi Prancis, yang terakhir adalah dampak dari Revolusi Prancis. Pertama kita masuk ke latar belakang Revolusi Prancis. Revolusi Prancis terjadi pada tahun 1789 sampai 1799. Revolusi ini adalah suatu periode sosial, radikal, dan pergolakan politik di Prancis yang memiliki dampak abadi terhadap sejarah Prancis, dan lebih luas lagi terhadap Eropa secara keseluruhan. Revolusi ini merupakan salah satu dari revolusi besar yang ada di dunia dan mampu mengubah tatanan kehidupan masyarakat. Pada awalnya, karena berkembangnya paham rasionalisme dan aufklärung, sehingga para masyarakat sudah lebih terbuka pemikirannya, ditambah lagi dengan monarki absolut yang telah memerintah Prancis selama berabad-abad runtuh dalam waktu 3 tahun. Rakyat Prancis mengalami transformasi sosial politik yang epik. Feodalisme, aristokrasi, dan monarki mutlak diruntuhkan oleh kelompok politik radikal sayap kiri, oleh massa di jalan-jalan, dan oleh masyarakat petani di pedesaan. Ide-ide lama yang berhubungan dengan tradisi dan hierarki monarki, aristokrat, dan gereja Katolik digulingkan secara tiba-tiba dan digantikan oleh prinsip-prinsip baru, liberté, égalité, dan fraternité, atau kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Ketakutan terhadap penggulingan menyebar pada monarki lainnya di seluruh Eropa, yang berupaya mengembalikan tradisi-tradisi monarki lama untuk mencegah pemberontakan rakyat. Pertentangan antara pendukung dan penentang revolusi terus terjadi selama 2 abad berikutnya. Selain itu, defisit keuangan, pungutan pajak tinggi, dan lemahnya kepemimpinan Louis XVI menjadi latar belakang dari revolusi Prancis ini. Kedua ada kronologi revolusi Prancis. Di tengah-tengah krisis keuangan yang melanda Prancis, Louis XVI naik tahta pada tahun 1774. Pemerintahan Louis XVI yang tidak kompeten semakin menambah kebencian rakyat terhadap monarki. Didorong oleh sedang berkembangnya ide pencerahan dan sentimen radikal, revolusi Prancis pun dimulai pada tahun 1789 dengan diadakannya pertemuan États Généraux pada bulan Mei. Tahun-tahun pertama revolusi Prancis diawali dengan diproklamirkannya Sumpah Lapangan Tenis pada bulan Juni oleh États ketiga, diikuti dengan serangan terhadap Bastille pada bulan Juli, deklarasi hak asasi manusia dan warga negara pada bulan Agustus, dan Mars kaum wanita di Versailles yang memaksa istana kerajaan pindah kembali ke Paris pada bulan Oktober. Beberapa tahun kedepannya, revolusi Prancis didominasi oleh perjuangan kaum liberal dan sayap kiri mendukung monarki yang berupaya menggagalkan reformasi. Sebuah negara republik didirikan pada bulan Desember 1792 dan Raja Louis XVI dieksekusi setahun kemudian. Perang revolusi Prancis dimulai pada tahun 1792 dan berakhir dengan kemenangan Prancis secara spektakuler. Prancis berhasil menaklukkan semenanjung Italia, negara-negara rendah, dan sebagian besar wilayah di sebelah barat Rhine, prestasi terbesar Prancis selama berabad-abad. Secara internal, sentimen radikal revolusi berpuncak pada naiknya kekuasaan Maximilien Robespierre, Jacobin, dan kediktatoran virtual oleh Komite Keamanan Publik selama pemerintahan teror dari tahun 1793 hingga 1794.
Selama periode ini, antara 16.000 hingga 40.000 rakyat Perancis tewas. Setelah jatuhnya Jacobin dan pengeksekusian Robespierre, Direktori mengambil alih kendali negara pada 1795 hingga 1799. Lalu ia digantikan oleh konsulat di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte pada tahun 1759. Yang ketiga ada tokoh-tokoh terkenal dari Revolusi Prancis. Yang pertama, John Locke tahun 1685 sampai 1753 mengumandangkan ajaran kedaulatan rakyat. Yang kedua ada Montesquieu 1689 sampai 1755. Teorinya tentang trias politika, yakni tentang pemisahan kekuasaan antara legislatif, pembuatan undang-undang, eksekutif, pelaksana undang-undang, dan yudikatif, pengaturan pengadilan segenap pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku. Hal ini semua dimaksud agar tidak terjadi sewenang-wenang. Yang ketiga ada J.J. Rousseau tahun 1712 sampai 1778. Menurut kodratnya, manusia adalah sama dan memperoleh kemerdekaan untuk hidup serta di dalam mengatur kehidupannya. Kemudian membentuk suatu perjanjian sesama anggota sosial atau kontrak sosial. Melalui perjanjian bersama itu dibentuk suatu badan yang diberikan kekuasaan untuk mengatur dan menyelenggarakan keterlibatan masyarakat, yaitu pemerintah. Dengan demikian, kedaulatan rakyat sebenarnya bukan pada badan pemerintah, melainkan terdapat pada rakyat itu di negara itu. Berikut ini terdapat beberapa dampak revolusi Prancis, yaitu sebagai berikut. Di bidang politik, pengaruhnya dalam bidang politik antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, berkembangnya paham liberalisme atau kebebasan. Kedua, berkembangnya paham berkebangsaan atau nasionalisme. Ketiga, berkembangnya perlindungan hukum atau the rule of law. Keempat, berkembangnya sistem demokrasi dan bentuk republik. Di bidang ekonomi, terjadinya penghapusan pemungutan pajak yang dilakukan oleh kaum bangsawan dan juga pendeta. Pembayaran pajak hanya diserahkan kepada negara demi kemajuan bangsa, dan rakyat pun berhak memiliki lahan. Berkembangnya berbagai industri di Eropa, kehidupan perdagangan beralih ke pantai pedalaman, dan menjalankan politik kontinental, yaitu suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum yang dimodifikasi secara sistematis, yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Filosofi sistem hukum Eropa kontinental tampak pada sifat-sifatnya yang represif, yang senantiasa cenderung melindungi yang berkuasa. Hal ini bisa dimaklumi karena yang berkuasa waktu itu adalah kolonial Belanda, yang jelas ingin mempertahankan dan mengokohkan kekuasaannya melalui berbagai undang-undang atau sistem hukumnya. Di bidang sosial, yang pertama, penghapusan feodalisme. Kedua, munculnya susunan masyarakat baru. Ketiga, adanya peningkatan pendidikan. Keempat, berkembangnya supremasi hukum. Kelima, munculnya pemerintahan republik. Keenam, berkembangnya paham demokrasi. Ketujuh, meluasnya paham nasionalisme. Kelapan, timbulnya aksi revolusioner. Baiklah, jadi itu merupakan pembahasan mengenai revolusi Prancis, mulai dari latar belakang, kemudian tokoh terkenal, kronologi revolusi Prancis, hingga dampak dari revolusi Prancis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.